Ya, hari ini ada 3 saksi, tapi kami sangat, ya tadi dari keterangan-keterangan saksi jelas ya bahwa pertama tujuan KPK ke rumah itu mencari barang lain, ternyata yang diambil barang yang lain ya. Dan juga dari keterangan-keterangan saksi yang ada jelas bahwa kami menduga kuat seperti sejak awal ya bahwa ini cari-cari kesalahan. Dan juga misalnya tadi sudah dibuktikan bahwa KPK mengembalikan barang ke tempatnya, tapi ternyata kenapa diambil? Ambilnya juga tadi hakim majelis juga sudah cecar, ternyata tidak ada berita acara pengambilan barang dari tempat itu. Jadi apa yang terjadi dalam kasus ini, satu ada kesewenang-wenangan, yang kedua kami juga melihat bahwa prosedur beracaranya ada yang salah, tidak sesuai gitu ya. Dan tadi juga di pertanyaan kami ke yang melapor ya, itu kan di situ disebutkan bahwa dia tidak tahu menau tapi melaporkan ya. Kemudian baru satu nih kasus senjata api, tapi yang udah dirampas dari sipil itu 10.000. Nah, ini kan aneh gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Lagi? Niko? Kemarin terkait pistol itu kan katanya bukan apa namanya untuk koleksi aja, mas, sebenarnya untuk pistol itu sendiri untuk apa? Iya, koleksi, dia dari lama udah kolektor, dan dari berita acara juga jelas bahwa ada izin-izinnya, ada dokumennya. Dia dari lama udah koleksi, minta anak buahnya, minta timnya, tolong dong saya mau senjata ini, koordinasi ke TNI Polri. Anggotanya sampaikan ini senjatanya, ini izinnya. Selama ini dia taat aturan gitu. Makanya tadi waktu pemeriksaan juga jelas bahwa senjata-senjata dia itu ada dokumennya, ada izinnya, ada dari TNI, ada dari Polri. Aneh kalau misalnya sudah dikumpulkan dari kemudian ditanyakan ke Polri. Bisa jadi itu senjata yang terdaftar di TNI. Tadi kita sudah tanyakan, memang ada surat penarikan dari TNI. Beliau ini juga sudah sejak lama jadi anggota member shooting club di TNI. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh. Tadi RT juga sampaikan ya, ini kantor bukan kantor teroris, bukan kantor makar, bukan kantor pemberontak. Justru tiap minggu pengajian, salut dia. Nggak pernah dia dengar senjata di situ. Senjatanya juga ditutup di ruangan yang sangat tertutup, ada passwordnya yang tidak bisa diakses oleh siapapun selain Dito sendiri. Jadi memang bukan, kalau kita lihat ya backgroundnya, undang-undang ini awalnya tahun 1948 diubah tahun 52. Tujuannya untuk apa? Belanda itu dulu buat aturan ini agar nggak ada makar, nggak ada pemberontak untuk mengembalikan kekuasaan Belanda saat itu. Aturannya itu dulu aturan Belanda. Jadi bukan untuk orang yang nyimpan. Jadi benar tadi, makanya datanya disebutkan bahwa sudah ditemukan 10.000 senjata. Nggak ada yang dipidana. Karena memang yang dipidana itu kalau untuk pemberontak atau teroris. Jadi kalau nggak punya izin atau izinnya telat, ya udah disita aja. Nggak ada proses pidana. Dipidana kalau teroris, dipidana kalau pemberontak. Saksi-saksi tadi sudah menjelaskan bahwa Dito ini atau terdakwa ini bukan pemberontak, bukan teroris. Dan yang paling jelas mereka sampaikan semua nggak ada yang rugi, nggak ada yang merasa dirugikan, nggak ada korban. Nah, kenapa ini diproses? Jadi mudah-mudahan lah dari kesaksian hari ini kita bisa memberikan keadilan lah bagi terdakwa gitu ya. Kenapa cuma dia dari puluhan ribu yang disita senjata? Dia bahkan ada izinnya, ada keanggotaannya gitu. Bisa dibilang saat hari yang tiga itu keterangannya untuk bisa meringankan. Kami yakin ya, walaupun semua itu saksi dari jaksa, kami yakin itu menguatkan posisi terdakwa. Jelas tadi mungkin teman-teman juga dengarkan ya, tidak merasa dirugikan, baik dari pelapor, baik dari yang ambil barang, maupun dari tetangga. Nggak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikorbankan. Tadi sempat notis bang, katanya KPK mau ngambil sesuatu tapi ketemu sesuatu itu apa ya? Jadi untuk perkara yang di sana mungkin nanti ditanyakan lah. Tapi intinya itu tidak ada kaitannya dengan senjata. Ya. Jadi saya jelaskan lah ya. Jadi Dito itu beli mobil Signus dari menantunya siapa namanya itu? Nur Hadi. Jadi hanya satu mobil Signus ratusan juta. Tiba-tiba geledah di rumahnya dia.
Harusnya kan kalau dari depan sudah tidak lihat ada mobil Signus, balik kanan. Nggak perlu harus bongkar ruangan sana sini gitu. Karena transaksinya hanya satu mobil Signus. Tadi disampaikan mobil Signusnya tidak ada. Ya udah harusnya balik kanan, kenapa tiba-tiba geledah sana sini. Tapi KPK juga benar ya, karena memang setelah dia geledah, dia data, berita acaranya sampaikan dengan tegas, kembalikan ke tempat semula. Tapi kenapa barang itu kemana-mana, bahkan sampai ke Perbakin, yang bukan penegak hukum. Ada lagi? Agenda selanjutnya Agenda selanjutnya hari Kamis masih saksi yang lain. Sampai minggu depan juga masih saksi yang lain sih. dari jaksa. Dari jaksa. Oke.